Badai tiba-tiba melanda, dan banyak penyuling yang bekerja sepanjang hari mendidih, seperti badai, langsung menyebar ke seluruh pulau pengrajin, menyebabkan keributan. Di langit, sekelompok pria kuat terbang lewat, dan nafas yang terpancar darinya mengguncang bumi. Qin Chen secara alami ada di kerumunan, dan dia terbang di belakang Penatua Long Yuan. Di sisinya, Zhen Yandizun dan Yao Guangzun, keduanya cemas dan getir. Qin Chen, Anda terlalu ceroboh sekarang, ucap Zhen Yandizun dengan ekspresi cemas di wajahnya. Penatua Long Yuan adalah seorang penatua veteran dengan kekuatan yang kuat. Meskipun Anda luar biasa dalam kekuatan, Anda mengalahkan tetua Gusu, tetapi kekuatan tetua Long Yuan masih lebih tinggi daripada penatua Gusu, bahkan jika Anda bisa menghentikannya, itu akan berbahaya. Dengan kekuatan Anda, bahkan jika Anda tidak sebagus tetua Long Yuan, Anda harus bisa menjaga muka dan tidak kehilangan muka sebagai wakil ketua Aula. Tapi Anda harus menunjuk semua tetua dan membuat perjanjian perjudian, ini. Ucap Zhen Yandizun tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa memahami operasi pertunjukan Qin Chen sama sekali. Saya baru saja datang untuk bekerja di tempat rahasia markas besar, dan saya hanya kekurangan poin kontribusi. Saya mendengar bahwa poin kontribusi di tempat rahasia markas Tiangong ini sangat berharga, dan jangan khawatir, kalian hanya perlu menontonnya dengan baik, kembali dan bersiaplah untuk merayakannya. Saya harap Anda bisa mendapatkan lebih banyak kali ini. Saya akan pergi ke rumah harta karun untuk bertukar beberapa harta dengan Anda. Ucap Qin Chen berkata dengan senyum. Zhen Yandizun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam perbincangan itu, tak lama kemudian, sekelompok orang datang ke arena tantangan. Penatua Long Yuan mengguncang sosoknya dan jatuh langsung ke arena tantangan, menatap Qin Chen dengan sedikit provokasi. Wakil Hall Master Qin, ayo naiklah. Ucap Penatua Long Yuan memandang Qin Chen sambil tersenyum, tetapi matanya berkilat. Selama reputasi Qin Chen rusak, misinya akan selesai, dan akan ada beberapa hadiah dari atas. Dan dia juga akan pamer di antara banyak penatua yang bekerja di Tiangong. Baik ketenaran maupun kekayaan, sangat keren untuk memikirkannya. Oleh karena itu, dia menatap Qin Chen, semangat juangnya mendidih, dan dia tidak sabar untuk melakukannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa klan iblis begitu mengkhawatirkan putra suci eksternal, tidak peduli apa yang dimiliki lawan, menurut pendapatnya, tidak sulit untuk memenangkan Qin Chen. Penatua Long Yuan tampaknya telah melupakan satu hal. Ucap Qin Chen sambil tersenyum. Apa masalahnya? Ucap Penatua Long Yuan. Haruskah saya membayar biaya penampilan 1 juta poin kontribusi terlebih dahulu? Saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkannya setelah bimbingan selesai. Ucap Qin Chen tersenyum pada Penatua Long Yuan. Haha, apakah kamu takut aku tidak akan membayarmu? Ucap Penatua Long Yuan berkata dengan jijik. Tentu saja saya tidak akan gegabah, hanya karena instruksi saya selalu sangat jujur. Saya khawatir setelah tantangan, Penatua Long Yuan tidak akan mampu membayar, itu tidak baik. Ucap Qin Chen dengan ringan. Semua orang tercengang, dan kemudian terdiam. Qin Chen terlalu sombong, apa maksudnya? Mungkinkah dia akan mengalahkan Penatua Long Yuan di arena tanpa kemampuan untuk menyumbangkan poin? Kemarahan melonjak di tubuh Penatua Long Yuan. Dia benar-benar marah, dan dia akan memberi Qin Chen sedikit warna setelah persiapan. Penatua Long Yuan datang ke pilar batu hitam setinggi 1 orang dalam formasi di samping arena tantangan. Di pilar batu hitam, ada slot kartu. Slip giok identitas muncul di tangannya, dimasukkan ke dalam slot kartu, dan dengan cepat dia mengkliknya beberapa kali. Tiba-tiba, pilar batu hitam menyala, dan sebaris teks muncul di atasnya. Nah, 1 juta poin kontribusi sudah masuk ke pilar batu pengawasan ini. Sekarang, tidakkah kamu merasa lega? Menyingkirkan slip giok identitas, wajah Penatua Long Yuan membiru. Qin Chen mengangguk. Kalau begitu ayo, aku masih menunggu bimbingan dari Deputi Hall Master Qin. Ucap Penatua Long Yuan mengertakkan giginya dengan sangat keras. Mengapa harus terburu-buru? Ucap Qin Chen tersenyum, dan berkata kepada banyak penatua yang hadir, penatua mana di bawah ini yang masih membutuhkan bimbingan dari wakil kepala aula ini?
Silakan tarik poin kontribusi terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan, jika tidak, saya berhak menolak. Banyak penatua tampak murung, dan itu membuat banyak penatua terlihat tidak bahagia. Sudah berapa tahun mereka belum pernah melihat pria sombong seperti itu. Apakah Qin Chen ini benar-benar begitu percaya diri? Dia tidak takut akan kepolosannya sendiri. Di aula konferensi, wakil master aula seperti Juejiu Tianzun, Xinjiang Tianzun, Wending Tianzun, dan lainnya, semuanya tercengang, sedikit terdiam, dan wajah mereka sangat jelek, karena mereka juga tidak dapat memahami operasi Qin Chen. Bahkan Tianzun pengrajin kuno tidak bisa berkata apa-apa, dan dia belum pernah melihat Qin Chen begitu sombong sebelumnya. Kenapa dia mengubah kepribadiannya begitu dia tiba di tempat rahasia markas? Untungnya, itu ada di tempat rahasia markas. Jika di luar, pria seperti ini pasti akan dipukuli sampai mati. Saya ikut. Saya juga ikut. 1 juta poin kontribusi, wakil kepala aula kami yang terhormat, saya mengerti apa yang akan Anda bayarkan untuk kompensasi. Ucap seorang sesepuh terkenal melangkah maju, mendirikan perjanjian perjudian di atas pilar batu pengawasan. Para tetua ini, masing-masing dengan aura yang luar biasa, hampir setingkat dengan Penatua Long Yuan. Pada akhirnya, termasuk Penatua Long Yuan, total ada 13 tetua melangkah maju dan mencetak 1 juta poin kontribusi. Saat ini, jumlah diaken dan penatua di sekitar ring pertempuran yang menentukan telah jauh melebihi yang sebelumnya, tetapi jumlah penantang langsung berkurang dari lebih dari 30 menjadi 13. Di antara mereka, para tetua pada dasarnya waspada dan memiliki sedikit kecurigaan terhadap Qin Chen, jadi mereka tidak mau mengambil risiko 1 juta poin kontribusi, tetapi kebanyakan tetua merasa bahwa ini tidak perlu. Karena mereka semua percaya bahwa selama pertempuran pertama Penatua Long Yuan, Qin Chen akan sepenuhnya dikalahkan, dan tidak mungkin penatua lain berkuasa sama sekali, jadi mengapa mereka repot-repot? Hampir sampai, 13 tetua, 13 juta poin kontribusi. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap para tetua yang datang ke panggung untuk bertaruh. Di antara 13 orang, 3 di antaranya adalah mata-mata iblis yang dia kenal. Tidak peduli apa, 13 tetua yang berani menantangnya telah dijatuhi hukuman mati oleh Qin Chen, dan mereka menjadi fokus perhatian. Qin Chen terbang langsung ke arena tantangan, dan Zhen Yan Dizun mengulurkan tangannya, mencoba mengatakan sesuatu, dan akhirnya menghela nafas dan berhenti. Ini adalah keputusan Qin Chen, dan dia tidak dapat mengubah apapun, dia hanya dapat mendukung Qin Chen secara diam-diam. Qin Chen jatuh di atas arena tantangan, tidak bergegas ke ruang pertempuran, tetapi datang ke pilar batu pengawasan dan memasukkan token identitasnya sebagai wakil ketua aula. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyalakan pilar uji. Pada saat berikutnya, token identitas tetua yang telah meluncurkan taruhan pada Qin Chen terkejut dan menerima pesan. Dari arena duel, dia bertunangan. Punyaku juga bertunangan. Apa? Milikku juga bertunangan. Dalam sekejap, semua 13 penatua, termasuk Penatua Long Yuan, menerima pesan bahwa Qin Chen bertunangan pesan. Banyak orang terkejut dan memandang Qin Chen dengan takjub. Qin Chen benar-benar mengkonfirmasi semua informasi tantangan sebelum pertempuran dimulai. Apakah orang ini gila? Perjanjian perjudian dapat ditarik kembali selama tidak dikonfirmasi, tetapi setelah dikonfirmasi, itu akan diakui oleh aturan kerja Tiangong, yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, jika Qin Chen melawan Penatua Long Yuan terlebih dahulu, selama dia kalah, dia hanya akan kehilangan paling banyak 1 Penatua Long Yuan. Meskipun 12 orang yang tersisa telah bertaruh, tetapi Qin Chen belum mengonfirmasinya, Qin Chen dapat menolak untuk mengenalinya tanpa mengonfirmasinya. Tidak akan ada hukuman. Ini aturannya. Tapi sekarang, Qin Chen telah secara langsung mengkonfirmasi ke-13 penatua. Ini juga berarti bahwa bahkan jika Qin Chen kehilangan tantangan Penatua Long Yuan, para penatua yang tersisa tidak akan dapat menghindari tantangan tersebut. Jika dia meninggalkan arena, dia harus memberi kompensasi kepada 12 tetua yang tersisa masing-masing menyumbangkan 1 juta poin kontribusi. Banyak tetua menghirup udara dingin, mata mereka dingin, dan pada saat yang sama ada juga keraguan dan keterkejutan. Sebelumnya,
Tidak peduli seberapa arogan dan sombongnya Qin Chen, dia hanya berbicara dengan santai. Itu tidak mungkin benar, bisa disangkal, dan paling-paling dia akan kehilangan muka. Tapi sekarang, semua perjanjian perjudian telah diawasi oleh markas besar Tiangong dan tidak dapat ditarik kembali. Tiba-tiba, mata beberapa tetua yang memandang Qin Chen sedikit berubah, karena mereka tidak mengira akan ada orang bodoh seperti itu di dunia ini. Bisakah anak ini benar-benar memiliki kartu truf? Tentu saja, sebagian besar tetua marah, karena mereka menganggap ini sebagai penghinaan oleh Qin Chen kepada mereka. Konyol, mengambil masa depannya sendiri sebagai taruhan, apakah orang seperti itu juga layak bertindak sebagai wakil ketua aula? Wakil Master Aula Tiangong bertanggung jawab atas banyak urusan Tiangong, dan yang lebih penting, dia harus mantap dan dewasa. Tapi tindakan Qin Chen, lebih seperti kecerobohan pemuda yang energi dan sembrono. Jika orang seperti itu menjadi wakil Master Tiangong mereka, bukankah itu akan membawa Tiangong mereka ke dalam jurang kehancuran? Tiba-tiba, para tetua yang enggan dan agak netral terhadap Qin Chen benar-benar kecewa dengan Qin Chen saat ini, dan menyatakan keraguan tentang keputusan Shen Gong Tianzun. Qin Chen secara alami mengabaikan perubahan mentalitas orang-orang di sekitarnya. Dia mengguncang sosoknya dan langsung pergi ke arena. Dia merasakan kekuatan serangan luar angkasa, dan Qin Chen langsung memasuki ruang pertempuran yang luas. Dari luar, Qin Chen dan Penatua Long Yuan ditangguhkan di arena tantangan di depan pegunungan besar, tetapi pada kenyataannya, Qin Chen dan Penatua Long Yuan berada di ruang pertempuran khusus yang sangat luas. Dalam kehampaan, Qin Chen dan Penatua Long Yuan saling berhadapan jauh. Hahaha, kamu layak menjadi wakil ketua aula, dan kamu langsung menerima 13 taruhan, aku mengaguminya. Ucap Penatua Long Yuan sambil tersenyum dan matanya menyipit. Berhentilah bicara omong kosong, saya sangat sibuk, mulailah duel. Ucap Qin Chen dengan ringan, mengerutkan kening, dan dengan ekspresi yang tidak menempatkan Penatua Long Yuan di matanya. Wajah Penatua Long Yuan tenggelam, tetapi segera tersenyum lagi. Tidak mungkin, dia harus menjaga sikapnya, lagi pula dia bisa dianggap senior. Karena wakil ketua aula sangat ingin memulai duel, mari kita mulai saja. Nyatanya, duel sudah dimulai sejak Anda memasuki ruang ring ini. Pertama kali Anda memasuki ruang duel, saya dapat memberi Anda waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan, ucap Penatua Long Yuan dengan dingin. Hanya saja, sebelum dia melanjutkan perkataannya, kerusuhan dalam kehampaan, aura terhormat yang tak berujung meresap, Penatua Long Yuan hanya merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari gelombang yang terhormat. Kekuatan terhormat ini, seperti naga raksasa, melonjak selama 9 hari, dan seperti binatang buas, mengaum di lembah, dan mengguncang kehampaan. Dalam sekejap, itu datang kepadanya. Di depan Penatua Long Yuan, sesosok muncul, seolah-olah membentang jarak kosong, dan kemudian, tinju yang bersinar dengan kekuatan aturan yang mengerikan tiba-tiba muncul di depan Penatua Long Yuan. Itu adalah Qin Chen. Dia sudah lama tidak senang dengan Penatua Long Yuan, dan hanya menunggu untuk melakukannya. Tidak baik, gumam Penatua Long Yuan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan Qin Chen begitu keras, begitu cepat, sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi. Kekuatan yang mengerikan itu, terikat tetap padanya membuat pikirannya bergetar sesaat, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak. Dia ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa mengelak sama sekali, karena aura yang mengerikan menekannya, kehampaan berosilasi, dan kehampaan di sekujur tubuhnya benar-benar dipenjara. Dengan keras, semua orang melihat Qin Chen membanting tinjunya ke pipi Penatua Long Yuan. Penatua Long Yuan hanya merasa seolah-olah seekor binatang purba telah memukulnya dengan keras. Matanya gelap, dan seluruh tubuhnya membentur arena itu dengan keras. Cahaya berkedip, dan organ dalam Penatua Long Yuan tampak meledak, dan seluruh orang itu tercengang, tergeletak di tanah seperti anjing mati, dengan bintang emas di matanya. Di kejauhan, di luar arena tantangan di tengah pegunungan tak berujung, tetua yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara, masing-masing dengan mata dan mulut terbuka lebar, tampaknya telur angsa bisa dimasukkan, dan sudut mata mereka bergetar hebat. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba, Qin Chen meledak dengan pukulan, dan kemudian Penatua Long Yuan diledakkan seperti anjing mati?
Gerakan Qin Chen terlalu cepat, seperti kilat, seperti guntur, begitu cepat sehingga mereka hampir tidak bisa bereaksi. Penatua Long Yuan sudah tergeletak di tanah. Bagaimana Penatua Long Yuan ini bisa begitu bodoh? Dia tidak membela diri sebelumnya, dan tidak melawan. Para tetua ini berada di dunia luar, tentu saja mereka melihat lebih dari Penatua Long Yuan, dan mereka merespons dengan sangat cepat. Mereka melihat Qin Chen hadir di depan Penatua Long Yuan dan mengecamnya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Penatua Long Yuan seperti orang bodoh dan tidak menolak sama sekali. Bagaimana mereka tahu bahwa bukan karena Penatua Long Yuan tidak menolak, tetapi dia tidak bisa melawan sama sekali. Kamu, di ruang arena, Penatua Long Yuan pusing, separuh wajahnya melotot karena pukulan, dan matanya menjadi hitam. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang veteran dari puncak, dan dia masih dalam kecepatan yang sangat cepat. Dia bangun, mengingat kejadian sebelumnya, tiba-tiba marah. Dia mati rasa. Dia benar-benar dipukuli di wajahnya di hadapan publik. Dia telah kehilangan semua wajahnya. Qin Chen, kamu. Dia gemetar karena marah, dan hampir tidak memuntahkan seteguk darah tua. Terlalu banyak bagi Qin Chen untuk memukuli orang tanpa menamparkan wajahnya. Di tubuhnya, kekuatan jalan bergulir meraung, dan aturan langit dan bumi yang mengerikan bangkit, dan dia benar-benar marah. Sebelumnya, dia sama sekali tidak mengetahui kekuatan Qin Chen, jadi meskipun dia telah membangkitkan semangatnya, dia masih sedikit ceroboh. Sekarang dengan gerakan, dia langsung mengerti bahwa kekuatan Qin Chen jauh di luar imajinasinya. Jika dia ceroboh lagi, itu akan berbahaya. Jadi kali ini, dia langsung mendesak asal-usul di zon puncaknya, kekuatan jalan besar yang mengepul menyapu seperti lautan luas, berubah menjadi sungai yang luas. Nak, giliranmu yang tidak beruntung selanjutnya. Ucap Penatua Long Yuan meraung di dalam hatinya, kekuatan yang menakutkan berkumpul, dan dia baru saja akan bangkit untuk bergerak, tetapi dia tidak menunggunya untuk bergerak. Kekosongan berosilasi, dan kekuatan ruang di depannya berguling dan bergetar seperti tsunami. Saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Ini Qin Chen. Qin Chen mendesak cahaya 1000 tahun, kecepatannya terlalu cepat, seperti kilat, begitu cepat sehingga Penatua Long Yuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ruang tak berujung runtuh, dan Penatua Long Yuan merasa bahwa kehampaan di sekitarnya tiba-tiba menyusut, dan itu seperti bintang neutron yang tak terhitung jumlahnya tertindas dari segala arah, dan Penatua Long Yuan yang tertekan tidak dapat bergerak. Segera setelah itu, tinju Qin Chen menghantam hidung Penatua Long Yuan yang ketakutan. Darah memercik. Kali ini, seluruh pangkal hidung Penatua Long Yuan diledakkan dan wajahnya berlumuran darah. Penampilan ini terlalu menyedihkan. Seluruh orang itu meledak dengan keras, dan cahaya aturan berkedip di tubuhnya, dan jalan hampir hancur. Penatua Long Yuan berteriak, itu sangat menyakitkan, tekanan yang sangat menakutkan dengan cepat mengalir ke pangkal hidungnya, mengguncang pikirannya, dan Penatua Long Yuan merasa kepalanya akan dibombardir. Pada saat ini, pikirannya sepertinya berdengung dengan 100 lonceng besar, pikirannya akan meledak, dan seluruh tubuhnya diseret keluar di atas arena tantangan dengan keras dan mengeluarkan jejak. Untungnya, arena ini sangat kuat. Selain dibangun dengan inti besi misterius besar di alam semesta, itu juga dilengkapi dengan batasan dan formasi pertahanan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, bahkan satu bintang pun akan meledakkan tubuh Penatua Long Yuan. Di kejauhan, banyak tetua menyaksikan pemandangan ini dengan bodohnya dan tercengang. Penatua Long Yuan juga seorang master puncak, mengapa tidak melawan? Apakah Penatua Long Yuan bodoh? Telah menolaknya kedua kali. Gumam seorang tetua tidak bisa mengerti. Zhen Yan Dizun dan Yao Guangzun juga tercengang. Mereka adalah dua yang paling tahu kekuatan Qin Chen. Menurut pendapat mereka, kekuatan Qin Chen lebih baik daripada Penatua Gusu, bahkan di atas tetua Yehe, tetapi tidak terlalu kuat. Bagaimana mungkin itu bisa membuat Penatua Long Yuan benar-benar tidak dapat menanggapinya? Kedua orang itu benar-benar bingung. Di arena tantangan, Penatua Long Yuan, jangan linglung, kata Qin Chen sambil tersenyum, menggelegar, sosoknya seperti listrik, dan dia menyerbu ke arah Penatua Long Yuan. Ucap Penatua Long Yuan berseru dengan marah,
ketakutan, dan buru-buru berdiri. Siapa yang linglung? Saya tidak bisa bereaksi sama sekali. Benar saja, ketika Qin Chen mendekat, Penatua Long Yuan langsung merasakan kekuatan spasial yang mengerikan terikat dan menekannya. Tiba-tiba, dia seolah-olah terjepit dari segala arah oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak bisa bergerak lagi. Penatua Long Yuan hanya punya waktu untuk berkata, dan dia diusir oleh Qin Chen lagi dengan tamparan. Tubuhnya berguling dalam kehampaan ribuan kali sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Suara fragmentasi tulang di tubuhnya terdengar. Penatua Long Yuan memuntahkan darah, penampilannya terlalu menyedihkan, dia hampir tidak bisa melihat seperti apa dia sebelumnya, dan wajahnya bengkak dan bengkak seperti roti kukus. Haha, saya mengerti, Penatua Long Yuan ingin menunggu saya memberikan arahan, jadi dia sengaja menahan tangannya. Penatua Long Yuan tidak mementingkan diri sendiri dan saya mengaguminya, kata Qin Chen sambil tersenyum, dan dengan cepat melangkah maju dan mencibir. Dalam kehampaan yang luas, Penatua Long Yuan seperti karung pasir, dibombardir oleh Qin Chen dengan panik, setiap pukulan keras dan berat, dengan ledakan yang menggelegar. Hanya dalam beberapa saat, tetua Long Yuan tidak lagi bugar. Di luar arena tantangan, tetua lainnya sudah terpana. Bagaimana ini bisa menjadi duel? Itu hanyalah sebuah kehancuran. Hal utama yang tidak mereka mengerti adalah mengapa Penatua Long Yuan tidak menolak dari awal hingga akhir, bahkan jika dia dengan sengaja ingin memberikan sedikit kecemerlangan kepada pihak lain, itu tidak akan terjadi. Pada awalnya, banyak tetua benar-benar berpikir bahwa tetua Long Yuan ingin mempermalukan Qin Chen dengan lebih baik. Namun lambat laun, mereka bingung, karena jika pertarungan berlanjut, Penatua Long Yuan akan dipukuli sampai mati, mengapa tidak melawan? Di kejauhan, di ruang konferensi, mata Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya meledak menjadi pelangi ilahi, menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka serius, dan masing-masing menghirup udara dingin. Karena, mereka semua dapat melihat bahwa pada saat Qin Chen bergerak, ada aturan tata ruang yang menakutkan yang melonjak, yang menahan Penatua Long Yuan, membuatnya tidak dapat bergerak dan hanya bisa membiarkan Qin Chen membombardirnya. Tapi Penatua Long Yuan adalah master puncak di Zun. Jika seorang Tianzun melakukan ini, semua orang secara alami tidak akan terkejut, tetapi merasa bahwa itu wajar, tetapi Qin Chen hanyalah seorang master di Zun, bagaimana dia bisa melakukannya?